Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halma Fendriana dengan NPM 2203050152 dari kelas 4C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan menulis di sekolah dasar sebagai pengganti pertemuan ke-6 pada mata kuliah membaca, menulis, dan berhitung di sekolah dasar. Langsung ke materinya, yaitu permasalahan menulis di sekolah dasar. Pada permasalahan menulis di sekolah dasar, itu bisa terjadi pada siswanya, gurunya, dan bahkan orang tuanya. Yang pertama, saya akan membahas permasalahan menulis di sekolah dasar pada siswanya terlebih dahulu. Berikut terdapat 8 contoh permasalahan menulis di sekolah dasar pada siswa. Dan dari ke-8 permasalahan tersebut, ada 3 permasalahan yang terkonfirmasi terjadi kepada siswanya. Saya akan membahas satu terlebih dahulu. Yang pertama, siswa kesulitan membedakan antara B dan D. Yang kedua, siswa kesulitan menulis kalimat dengan benar. Yang ketiga, siswa kesulitan menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana. Yang keempat, siswa mengalami kesulitan didikte dengan huruf mati di tengah. Yang kelima, siswa mengalami permasalahan dengan kelebihan atau kekurangan huruf. Yang keenam, siswa kesulitan dalam merangkai kalimat dengan makna yang sederhana. Yang ketujuh, dalam penggunaan huruf kapital dan huruf kecil belum tentu benar. Dan yang terakhir, siswa belum dapat menggunakan tanda baca dalam kalimat. 3 permasalahan siswa yang terkonfirmasi yaitu pada nomor 5, 7, dan 8. Yang nomor 5 yaitu siswa mengalami permasalahan dengan kelebihan atau kekurangan huruf. Yang nomor 7, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil belum benar. Dan yang terakhir nomor 8, yaitu siswa belum dapat menggunakan tanda baca dalam kalimat. Untuk permasalahan terkonfirmasi atau tidaknya akan saya bahas satu-satu. Yang pertama yaitu siswa kesulitan membedakan antara B dan D. Setelah dilakukannya observasi dan uji coba langsung kepada siswa, ternyata pada permasalahan yang pertama, yaitu kesulitan membedakan B dan D, itu tidak terkonfirmasi. Pasalnya, siswa mampu membedakan antara B dan D. Bahkan siswa juga bisa menuliskan huruf B dan D dengan benar tanpa adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan. Kemudian, yang selanjutnya, nomor 2, siswa kesulitan menulis kalimat dengan benar. Nah, setelah dilakukannya observasi dan uji coba langsung kepada siswa atau anak-anak, ternyata kesulitan yang nomor 2 ini tidak terkonfirmasi, dikarenakan siswa ternyata mampu menulis kalimat dengan benar, baik maupun benar. Ketika diujikan langsung kepada siswa mampu menulis kalimat dengan benar maupun dengan baik, tanpa ada kesalahan maupun kekeliruan dalam proses penulisan. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu siswa kesulitan menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana. Dan permasalahan ini ternyata juga tidak terkonfirmasi karena setelah siswa diberikan sebuah huruf, kalimat, ataupun kata, siswa mampu menuliskannya dengan baik. Sehingga permasalahan kesulitan menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana
itu tidak terkonfirmasi. Kemudian yang keempat, siswa mengalami kesulitan saat didikte dengan huruf mati di tengah. Nah, permasalahan ini juga tidak terkonfirmasi. Ternyata ketika anak-anak siswa coba untuk didikte, mereka mampu mengikuti, mereka mampu menuliskan kata atau kalimat dengan huruf mati di tengah. Dan saat didikte pun mereka juga dapat mengikuti dan dapat menuliskan kata atau kalimat tersebut, walaupun dengan huruf mati di tengahnya. Kemudian, permasalahan yang kelima yaitu siswa mengalami permasalahan dengan kelebihan atau kekurangan huruf. Dan ternyata pada permasalahan yang nomor kelima ini terkonfirmasi. Dikarenakan dalam penulisan siswa kadang-kadang masih ada kelebihan atau kekurangan huruf. Sebagai contohnya, pada penulisan D5 warna merah. Nah, pada bagian warnanya, terkadang siswa kelebihan dalam menuliskan, yaitu ketambahan huruf E, yang harusnya warna, itu menjadi warna. Jadi, pada permasalahan yang kelima, mengalami permasalahan dengan kelebihan atau kekurangan huruf, itu terkonfirmasi. Dikarenakan masih ada kelebihan atau kekurangan huruf dalam penulisan. Selanjutnya, siswa kesulitan dalam merangkai kalimat dengan makna yang sederhana. Untuk permasalahan keenam ini ternyata tidak terkonfirmasi juga, dikarenakan siswa itu mampu merangkai dalam merangkai kalimat dengan makna yang sederhana. Artinya mereka dapat menuliskan rangkaian kalimat dengan makna yang sederhana dengan baik dan benar. Kemudian permasalahan yang ketujuh yaitu penggunaan huruf kapital dan huruf kecil belum benar. Pada permasalahan ini ternyata juga terkonfirmasi dikarenakan banyak siswa yang masih kurang dalam penulisan huruf kapital dan huruf kecil. Sebagai contohnya dalam penggunaan, mereka masih bingung kalau setelah titik itu harus huruf kapital. Dan pada awal kalimat juga harus huruf kapital. Dalam penggunaan huruf kapital maupun huruf kecil mereka belum tentu benar dan belum tentu bisa. Jadi permasalahan yang nomor 7 tersebut terkonfirmasi terjadi oleh siswa. Dan yang terakhir adalah permasalahannya siswa belum dapat menggunakan tanda baca dalam kalimat. Dan ternyata permasalahan yang ke-8 juga ini terkonfirmasi karena dengan diadakannya uji coba, siswa belum dapat menggunakan tanda baca dalam kalimat. Sebagai contohnya, siswa belum dapat menggunakan tanda baca seperti tanda saruk, titik 2, tanda koma dan titik 2 garis miring dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu permasalahan menulis di sekolah dasar pada guru. Berikut ada 6 contoh permasalahan yang mungkin terjadi pada guru. Yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, terutama metode mengajar guru yang masih konvensional. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar yang menarik. Ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang keempat, kurangnya ketelitian guru dalam mengetahui siswa mana yang sudah dan belum lancar dalam menulis. Yang kelima, guru belum dapat mengetahui dan menyesuaikan alur tujuan
serta kompetensi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua dalam pemantauan dan tindak lanjut permasalahan menulis yang dialami oleh siswa. Baik, akan saya bahas satu-satu. Yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, terutama metode mengajar guru yang masih konvensional. Pada permasalahan yang nomor 1 ini, itu tidak terkonfirmasi, dikarenakan setelah diadakannya observasi dan wawancara kepada kepala sekolahnya, guru itu mampu dalam mengajar dan tidak konvensional, yang artinya mereka dapat mengembangkan kemampuan dalam mengajar, sehingga permasalahan ini tidak terkonfirmasi dan tidak terjadi pada guru. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar yang menarik. Yang nomor 2 ini juga tidak terkonfirmasi, dikarenakan setelah diobservasi, guru itu ternyata selalu mengembangkan materi ajar yang menarik. Guru selalu berusaha bagaimana materi pembelajaran dan proses kegiatan pembelajaran yang menarik sehingga itu dapat berjalan maksimal, berjalan menyenangkan, dan juga interaktif dengan siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kegiatan pembelajaran dan materi pembelajaran itu dijamin tidak monoton atau tidak biasa saja, melainkan menarik, dikarenakan guru dipastikan akan mengembangkan materi ajar dan juga proses kegiatan pembelajaran agar menarik. Kemudian yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Setelah dilakukan observasi, ternyata guru selalu mengevaluasi setiap hasil belajar siswa. Setiap selesai pembelajaran, mereka akan selalu mengevaluasi bagaimana hasil pembelajaran siswa tersebut. Jadi, dikarenakan keseringan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru, setiap pembelajaran yang dilakukan itu akan mengasah kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Guru akan semakin mengetahui bagaimana evaluasi yang tepat, yang lebih baik, yang sesuai dengan siswanya. Sehingga kurangnya kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa itu tidak terkonfirmasi. Karena seperti tadi, semakin sering guru mengevaluasi, maka akan semakin meningkat kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswanya. Kemudian permasalahan yang nomor 4, yaitu kurangnya ketelitian guru dalam mengetahui siswa mana yang sudah dan belum lancar menulis. Pada permasalahan keempat ini juga tidak terkonfirmasi, dikarenakan karena setiap hari guru dan siswa yang selalu bersama melaksanakan proses kegiatan pembelajaran bersama, pastinya guru akan mengetahui mana siswa yang belum dan sudah lancar menulis. Sehingga secara tidak langsung pun guru pasti juga sudah akan mengetahui siswa mana yang sudah lancar dalam menulis dan siswa mana yang sudah lancar dalam menulis. Dikarenakan setiap hari adanya interaksi antara guru dan siswa, dan setiap hari proses pembelajaran siswa itu didampingi oleh guru. Sehingga permasalahan kurangnya ketelitian guru dalam mengetahui siswa mana yang sudah dan belum lancar menulis itu tidak terkonfirmasi. Untuk yang selanjutnya, permasalahan
Guru belum dapat mengetahui dan menyesuaikan alur, tujuan, serta kompetensi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada permasalahan nomor 4 ini juga tidak terkonfirmasi, dikarenakan juga setiap guru akan melaksanakan pembelajaran, guru pasti akan selalu menyesuaikan alur tujuan serta kompetensi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru dapat memaksimalkan proses pembelajaran tersebut. Dan guru pasti juga sebelum kegiatan pembelajaran dimulai akan menyesuaikan alur atau menentukan alur, tujuan, serta kompetensi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga permasalahan yang nomor 5 ini tidak terkonfirmasi. Yang terakhir, permasalahannya, kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua dalam pemantauan dan tindak lanjut permasalahan menulis yang dialami oleh siswa. Permasalahan yang terakhir ini juga tidak terkonfirmasi dikarenakan setiap akhir pekan itu pasti guru akan konsultasi kepada orang tua, akan berkomunikasi dengan orang tua untuk pemantauan dan tindak lanjut permasalahan menulis yang dialami oleh siswa. Itu bisa dilakukan secara online. Dan pada akhir semester pun guru juga akan berkomunikasi dan akan berdiskusi dengan orang tua terkait perkembangan proses pembelajaran. Sehingga permasalahan kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua dalam pemantauan dan tindak lanjut permasalahan menulis yang dialami oleh siswa ini tidak terkonfirmasi. Yang terakhir, permasalahan menulis di sekolah dasar yaitu pada orang tua. Berikut terdapat 4 contoh permasalahan yang mungkin terjadi pada orang tua. Yang pertama, orang tua tidak memberikan bimbingan kepada anak dalam belajar menulis. Yang kedua, orang tua tidak mengawasi perkembangan anak saat belajar. Yang ketiga, orang tua mudah marah dalam membantu belajar anak jika anak susah diajak belajar. Dan yang terakhir, orang tua masih membantu anak belajar menulis dengan cara membantu memegangi tangan anak dan mengikuti arahan dari orang tua ketika sedang menulis. Baik, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, orang tua tidak memberikan bimbingan kepada anak dalam belajar menulis. Untuk permasalahan yang nomor 1 ini, itu tidak terkonfirmasi, dikarenakan setelah dilakukannya observasi dan wawancara langsung kepada orang tua salah satu siswa atau murid, orang tua menyatakan bahwasanya mereka juga membimbing kepada anak dalam belajar menulis. Pastikan setiap malam ketika anak menyiapkan buku materi pembelajaran, orang tua pasti akan menanyakan bagaimana perkembangan belajar mereka, bagaimana perkembangan menulis mereka, dan secara tidak langsung pun orang tua pasti akan langsung mendekati anak dan juga mencoba mengajari menulis kepada anak. Sehingga dapat dipastikan orang tua kebanyakan akan tetap mengajari atau membimbing anak dalam belajar menulis. Sehingga permasalahan pertama, orang tua tidak memberikan bimbingan kepada anak dalam belajar menulis itu tidak terkonfirmasi. Yang kedua, orang tua tidak mengawasi perkembangan anak saat belajar. Itu juga tidak terkonfirmasi. Dikarenakan seperti yang sudah saya katakan tadi pada permasalahan yang guru, orang tua dan guru itu bekerja sama dan saling berkomunikasi dan juga
Mereka bersama mengawasi perkembangan anak saat belajar, sehingga permasalahan kedua ini tidak terkonfirmasi. Kemudian permasalahan yang ketiga, orang tua mudah marah dalam membantu belajar anak jika anak susah diajak belajar. Dan ternyata permasalahan ketiga ini yang terkonfirmasi. Orang tua akan mudah marah jika beliau sudah mengajak belajar anak, tetapi anak susah diajak dalam belajar. Dan yang terakhir, permasalahan terakhir yaitu orang tua masih membantu anak belajar menulis dengan cara membantu memegangi tangan anak dan anak mengikuti arahan dari orang tua ketika sedang menulis. Dan permasalahan yang terakhir ini juga terkonfirmasi dikarenakan setelah dilakukannya observasi, masih banyak anak yang diajari dengan cara seperti itu. Orang tua masih akan memegangi tangan anak, dan anak masih akan mengikuti arahan dari orang tua ketika sedang belajar menulis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan menulis di sekolah dasar pada siswa, pada guru, dan pada orang tua. Saya akhiri penyampaian materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.